Sarana Informatika Cabang Selipi kelas 3 2A 26 dari pajak daerah mengenai pajak restoran. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai pengisian SPTPD dan SSPD. Sebelum masuk ke dalam penjelasan tersebut, kami di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Muhammad Ibnu Aziz dengan NIM 63240020. Kenalkan, nama saya Novianti Lasmana dengan NIM 63240073. Kenalkan, nama saya Zita Biba dengan NIM 63240664. Kenalkan, nama saya Jemaah dengan NIM 632412. Sekian perkenalan dari kami. Berikut penjelasannya. Sebelum masuk ke dalam penjelasan pengisian SPTPD, di sini saya ingin menjelaskan formulir digunakan sebagai sarana media penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah SPTPD pada jasa catering dan wajib pajak pada satuan kerja perangkat daerah SKPD yang melakukan pemungutan pajak daerah petunjuk pengisian. Yang pertama diisi itu sini adalah masa pajak. Masa pajak diisi pada masa yang dilaporkan, yaitu di sini bulan November. Tahun pajak diisi pada masa pajak yang dilaporkan juga, yaitu 2024. Kepada yang terhormat diisi kepada Herawati Primasari Res. Perhatian, 1. Harap diisi dalam rakap 2 dan ditulis dengan huruf cetak. 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada unit pajak dan retribusi daerah di mana wajib pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan pembayaran SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 1. Identitas pajak. Nama wajib pajak diisi oleh pajak yang melaporkan, yaitu Herawati. Alamat diisi dengan alamat restoran. Kode pos, NPWPD diisi dengan nama pajak yang bersangkutan. NOPD diisi dengan identitas atas objek pajak yang dimiliki oleh pribadi atau badan sebagai wajib pajak. Nama objek atau usaha diisi sesuai klasifikasi usaha. Alamatnya diisi sesuai dengan alamat objek usaha. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2 diisi oleh pengusaha restoran. A. Klasifikasi usaha. Klasifikasi usaha diisi sesuai dengan klasifikasi usaha yang kita miliki, yaitu di dalam kasus kami, kelompok kami, itu adalah pajak restoran dalam bidang jasa boga atau catering. Jadi di sini kita tulis dengan kode 05. B. Pendapatan dari makanan dan minuman sebesar 102.277.640. Di nominal tersebut didapat dari total penjualan atau pendapatan dari makanan dan minuman
dalam sebulan. C. Pendapatan dari service charge tidak ada, jadi kita strip. D. Pendapatan lain-lain tidak ada karena di sini hanya menjual makanan saja. E. Dasar pengenaan pajak sebesar 102.277.640 rupiah. Nominal tersebut didapat dari total pendapatan dari makanan dan minuman. F. Pajak terutang, yaitu DPP dikali tarif pajak 10% dikarenakan dalam pajak restoran dikenakan tarif 10%. Jadi, Rp102.277.640 dikali dengan tarif pajak 10%. Yaitu didapat pajak terutangnya sebesar Rp10.227.764. Jadi di sini kita tulis Rp10.227.764. G. Pajak yang telah dibayar, yaitu sebesar Rp10.227.764 didapat dari perhitungan pajak terutang, yaitu DPP dikali 10%. H. Pajak kurang lebih atau bayar, itu tidak ada dikarenakan pada jasa catering tersebut tidak ada kurang atau lebih bayar, tetapi jika ada lebih bayar maka nominal tersebut akan dikompensasi di masa pajak berikutnya, yaitu di tanggal 6 Desember 2024. I. Pajak restoran kurang dibayar dilunasi tanggal 6/11/2024. 3. Data pendukung. A. Surat setoran pajak daerah atau SSPD. Lampiran ada. B. Rekapitulasi penjualan atau omset, itu tidak ada. C. Rekapitulasi penggunaan bon atau bill, itu tidak ada. Untuk poin D ini tidak ada, jadi kita hapus. Lalu di sini diisi untuk kolom terakhir diisi oleh tanggal penyetoran pajak restoran, yaitu di tanggal 6 November 2024. Nah, di WP atau penanggung pajak atau kuasa itu diisi oleh pihak yang melaporkan atau penanggung jawab pajak restoran tersebut, yaitu Primasari Sekian pengisian data SPTPD.
untuk masa pajak bulan November 2024. Surat Setoran Pajak Daerah atau SSPD. Formulir SSPD digunakan sebagai sarana atau media pendaftaran wajib pajak daerah untuk mendaftarkan usaha atau diri pribadi untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak daerah. Pengisian wajib pajak diisi dengan satu nama wajib pajak. Yang kedua, alamat diisi dengan alamat sesuai alamat wajib pajak. Yang ketiga, NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, NOPD, yaitu nomor objek pajak daerah. Yang kelima, jenis pajak, yaitu jenis pajak restoran dengan jasa catering. Yang keenam, nama objek pajak diisi dengan nama perusahaan. Yang ketujuh, alamat objek pajak diisi dengan alamat perusahaan. Delapan, masa pajak. Masa pajak diisi tanggal awal dan akhir masa pajak. Tahun pajak diisi tahun pajak. Pada setoran, checklist kotak masa, isi bulan dan isi tahun. Pada nomor 11, yaitu besa setoran, pada kolom nomor diisi angka 1, lalu selanjutnya pada kolom uraian diisi dengan setoran PB1 Catering selama masa November 2024. Lalu pada kolom besar setoran, nominalnya didapat dari total penjualan selama sebulan, yaitu sebesar Rp122.640 dikali 10%, yang hasilnya itu Rp10.227.764. Lalu di kolom kedua, 3, dan 4 itu biasanya diisi dengan bunga, denda, sanksi, tetapi untuk kasus ini tidak ada, jadi kita langsung ke jumlah setoran. Pada jumlah setoran itu diisi dengan hasil yang ada. Dengan terbilang
Berikutnya, pada kolom akhir sebelah kanan bagian tanggal diisi pada saat tanggal pembayaran. Pada kolom nama di sebelah kanan bawah diisi oleh penyetor yang menyetorkan masa pajak kasus ini, yaitu Prima Sari Res. Kesimpulan dari kelompok kami, pajak daerah harus dilaporkan setiap bulannya. Jika terlambat melaporkan, maka akan terkena sanksi dan denda yang harus dihadapi. Cara melaporkannya itu terbilang sangat mudah. Total pembayaran dalam sebulan dikali dengan 10%, dan hasil dari itu adalah pajak restoran yang wajib dibayarkan ke Bapemda setiap bulannya. Kelompok kami memiliki saran untuk pajak restoran memakai teknologi blockchain. Kita tahu sistem perpajakan sudah makin canggih sekarang. Sistem perpajakan baru saja update menggunakan sistem Cortex, dan kelompok kami memiliki saran agar kedepannya perpajakan bisa menggunakan teknologi blockchain. Nah, teknologi sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu teknologi blockchain. Teknologi blockchain merupakan sistem pencatatan digital terdesentralisasi yang memungkinkan data tersimpan dalam blok-blok yang saling terhubung dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan jaringan. Setiap transaksi yang dicatat dalam blockchain bersifat transparan, aman, dan dapat diverifikasi secara publik, menjadikannya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kepercayaan tinggi dan integritas data. Dalam konteks perpajakan, khususnya pajak restoran, blockchain dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang lebih efisien dan transparan. Melalui integrasi dengan sistem point of sales atau POS digital, setiap transaksi penjualan di restoran dapat langsung tercatat di blockchain secara real time. Jadi tidak ada lagi tuh seperti yang kayak penggelapan pajak ataupun penggelapan dana untuk pelaporan pajak. Penerapan smart contract memungkinkan perhitungan dan pemotongan pajak dilakukan secara otomatis, lalu dialokasikan ke dompet digital milik pemerintah daerah. Jadi, ketika menggunakan teknologi blockchain ini, jadi sebuah perusahaan, sebuah restoran itu mempunyai walletnya sendiri dan pemerintah punya walletnya tersendiri. Jadi, ketika ingin melaporkan, jadi itu langsung masuk ke walletnya pemerintah dan itu sistemnya transparan dan terlihat oleh siapapun, oleh publik. Dengan demikian, potensi manipulasi data dan penghindaran pajak dapat diminimalisir. Selain itu, pelaku usaha tidak lagi dibebani oleh pelaporan manual bulanan, karena seluruh transaksi dan data perpajakan sudah dicatat dan terintegrasi secara otomatis dalam sistem. Kendali penerapan memerlukan kesiapan infrastruktur, regulasi, dan edukasi pelaku usaha. Penggunaan blockchain dalam sistem pajak restoran dapat menjadi langkah inovatif menuju tata kelola perpajakan daerah yang lebih modern, akuntabel, dan terpercaya. Iya, penjelasan dari kelompok kami mengenai pajak daerah dalam pengisian SPTPD dan SSPD. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.